akan membahas terkait infeksi maternal yang menjangkit, infeksi traktus genitalis, dan infeksi pascapartum. Infeksi maternal adalah infeksi yang terjadi dalam kehamilan atau pada saat hamil. Nah, ada dua jenis infeksi maternal yang akan kita bahas. Yang pertama ada infeksi traktus genitalis dan yang kedua ada infeksi pascapartum. Nah, teman-teman, dalam infeksi traktus genitalis ini ada beberapa macam yang akan terkena infeksi. Salah satunya adalah infeksi pada vulvitis atau vulva. Nah, kali ini atau pada kesempatan ini saya akan membahas terkait infeksi pada vulva atau vulvitis. Nah, teman-teman dapat melihat gambar yang di atas itu adalah gambar vulva atau vulvitis. Vulvitis ini dapat dialami oleh wanita usia berapa saja, dan vulvitis atau vulva terdiri dari labia mayora, labia minora, dan klitoris. Nah, adapun penyebab dari peradangan vulva itu sendiri ialah yang pertama infeksi. Bagian tubuh kita bisa terkena infeksi termasuk vulva. Infeksinya bisa melalui bakteri misalkan, virus, dan jamur. Yang kedua, karena iritasi. Karena penggunaan produk seperti tisu toilet misalkan, sabun mandi, sampo, semprotan organ intim, bahkan pembalut pun dapat menyebabkan iritasi apabila kulit teman-teman benar-benar sensitif. Dan yang ketiga, disebabkan karena memakai pakaian yang terlalu ketat sehingga tidak mampu bergerak dengan stabil, dan olahraga tertentu seperti bersepeda sehingga vulvitisnya teman-teman itu bergesek-gesek dan akan mengakibatkan iritasi pada vulvitis. Nah, gejala yang dialami oleh seseorang apabila terkena infeksi pada vulva atau vulvitis ialah yang pertama, rasa sangat gatal pada area vulvitis, apalagi pada saat malam hari ya. Terus yang kedua, ada sensasi terbakar pada kulit vulva. Dan yang ketiga, itu terdapat pembengkakan dan kemerahan di labia dan vulva, sehingga hal ini dapat menurunkan hasrat untuk melakukan hubungan seksual pada suami istri ya teman-teman. Nah, cara mengatasi infeksi pada vulva di rumah saat di rumah. Nah, hal ini dapat kita lakukan pada saat kita di rumah. Yang pertama, jangan memakai pakaian yang terlalu ketat misalkan. Kalau bisa pakai pakaian yang longgar agar tidak terjadi iritasi pada bagian vulva. Yang kedua, jangan bersepeda terlalu lama dan sering juga. Dan yang ketiga, jangan terlalu memakai produk-produk seperti sabun dan lain-lain untuk membersihkan vulvanya teman-teman. Kalau penanganan medisnya itu bisa disesuaikan dengan beberapa penyebabnya atau penyebab yang mengakibatkan infeksi pada bagian vulvanya teman-teman. Nah, apabila terjadi karena infeksi misalkan itu dapat diberi atau ditangani oleh pemberian obat antibiotik. Nah, apabila disebabkan oleh virus atau jamur itu dapat diberi obat antivirus untuk membantu melawan virus pada vulvitis atau vulvanya teman-teman. Nah, adapun diagnosa yang mungkin muncul pada penyakit ini adalah yang pertama, gangguan integritas kulit atau jaringan yang berhubungan dengan bahan kimia iritatif ditandai dengan kemerahan. Yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit ditandai dengan rasa sangat gatal. Dan yang terakhir, ada disfungsi seksual berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan atau ditandai dengan hasrat seksual berkurang. Jadi, vaginitis ini adalah suatu peradangan pada vagina yang dapat mengakibatkan gatal, nyeri, dan keluarnya cairan dari vagina. Bakteri vaginosis. Wanita yang berganti-ganti pasangan serta wanita yang menggunakan alat kontrasepsi memiliki resiko lebih tinggi terkena vaginosis bakteri. Yang kedua, infeksi jamur, yang dimana infeksi jamur terjadi ketika lingkungan yang normal dalam vagina mengalami beberapa perubahan yang memicu pertumbuhan berlebihan dari jamur. Nah, adapun faktor-faktor yang meningkatkan risiko infeksi jamur yaitu meliputi obat-obatan seperti antibiotik dan steroid. Nah, adapun manifestasi klinis atau gejala pada vaginitis yaitu yang pertama perubahan warna, bau atau jumlah cairan dari vagina, yang kedua vagina gatal atau iritasi, yang ketiga nyeri saat berhubungan seksual, yang keempat nyeri saat buang air kecil, yang kelima vagina mengalami perdarahan atau bercak. Adapun penata laksanaan atau pengobatan vaginitis yang disesuaikan dengan penyebabnya. Yang pertama, vaginitis bakteri. Nah, dokter biasanya akan meresepkan tablet metronidazole dan krim clindamycin yang dioleskan pada vagina. Obat ini biasanya digunakan 1 atau 2 kali sehari selama 5-7 hari. Yang kedua, infeksi jamur. Infeksi jamur biasanya diobati dengan krim anti jamur atau suppositoria. Nah, yang ketiga, trichomoniasis.
Di sini dokter biasanya akan meresepkan metronidazole atau flagyl. Nah, yang terakhir kita lanjut ya diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa yang kami angkat pertama yaitu disfungsi seksual yang berhubungan dengan kurang terpapar informasi, yang ditandai dengan nyeri saat berhubungan intim. Dan diagnosa yang kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan, yang berhubungan dengan bahan kimia iritatif, ditandai dengan nyeri dan kemerahan. Nah, diagnosa yang terakhir yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit dan ditandai dengan menunjukkan gejala distres dan rasa ingin mual. Infeksi postpartum atau infeksi pasca persalinan adalah berbagai infeksi terjadi setelah melahirkan normal melalui vagina, operasi kaisar, atau saat menyusui. Infeksi postpartum yang merupakan satu dari beberapa komplikasi persalinan. Ini bisa juga disebut dengan infeksi masa nifas, nyeri yang dirasakan banyak wanita. Usia melahirkan membuat infeksi postpartum sulit dibedakan dari nyeri postpartum. Manifestasi klinis, tanda-tanda dan gejala infeksi postpartum lainnya dapat meliputi nyeri perut bawah, demam rendah, serta keputihan dan lochia yang berbau busuk. Tanda-tanda endometritis, area yang terasa sakit, keras, hangat dan merah. Biasanya hanya pada satu payudara dan demam menggigil, nyeri otot, kelelahan, atau sakit kepala. Etiologi infeksi postpartum disebabkan oleh bakteri. Jenis bakteri penyebab infeksi ini berbeda-beda berdasarkan latak infeksi, akan tetapi penyebab umumnya adalah bakteri flora normal. Penata laksanaan infeksi postpartum diobati dengan antibiotik. Jenis antibiotik ditentukan oleh infeksi yang dialami karena masing-masing memiliki bakteri yang berbeda. Untuk infeksi yang tergolong ringan, pemberian antibiotik oral mungkin cukup. Tapi infeksi termasuk berat, kemungkinan kebutuhan pemberian antibiotik secara intervenal. Informasi terhadap tekanan medis jika Anda menyusui. Diagnosa keperawatan, infeksi pascapartum gangguan integritas kulit berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan atau melindungi integritas jaringan, ditandai dengan kulit kemerahan dan nyeri. Nyeri kronis berhubungan dengan gangguan imunitas atau misvirus varicella zoster, ditandai dengan mengeluh nyeri.